ada himbauan bahwa untuk saat sekarang ini sebaiknya tidak ke dokter gigi dulu, karena memang kita setiap hari berhadapan dengan mulut gitu ya, dan mulut adalah salah satu media penularan yang membuat si COVID-19 ini tertular atau masuk ke dalam tubuh. Tetapi PDGI sendiri pun sudah mengeluarkan surat edaran, memang untuk dokter gigi atau klinik gigi disarankan untuk tidak membuka praktek terlebih dahulu. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya ada pasien yang darurat atau harus segera ditangani giginya, itu kita diperbolehkan untuk berpraktek dengan syarat kita menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai dengan standar dari WHO atau standar dari organisasi profesi kita atau PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Ya, dan ini saya bacakan untuk surat edaran yang dikeluarkan oleh PDGI. Kepada yang terhormat seluruh anggota PDGI cabang di tempat. Berdasarkan satu surat edaran PB PDGI nomor 2776 sekian-sekian tanggal 17 Maret 2020 tentang pedoman pelayanan kedokteran gigi selama pandemik virus COVID-19. Yang kedua, surat edaran bersama ID PDGI nomor 028 sekian-sekian tentang petunjuk pencegahan penularan COVID-19 untuk petugas kesehatan. Yang ketiga, langkahnya alat pelindung diri atau APD. Yang keempat, semakin meluasnya penyebaran dan penularan virus COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Maka dengan ini kami pengurus PDGI cabang secara tegas menghimbau kepada seluruh teman-teman sejawat anggota PDGI cabang yang melakukan praktek di fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta dan praktek mandiri untuk menghentikan sementara kegiatan praktek dokter gigi sampai kondisi kembali pulih dan normal seperti semula. Apabila tidak memungkinkan untuk menghentikan sementara, maka kegiatan praktek dokter gigi sebaiknya hanya melayani tindakan yang sifatnya emergensi dan wajib menggunakan APD level 3 secara mengikuti protap yang telah diterbitkan oleh PBPDGI dan menunda tindakan atau kunjungan perawatan rutin yang tidak bersifat emergensi. Demikian himbauan ini dibuat agar dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Semoga musibah COVID-19 ini segera berakhir. Jakarta, 2 April 2020 tertanda tangan pengurus PDGI cabang. Ya, oleh karena dental klinik itu tutup dan beroperasi tidak sesuai dengan jadwal yang rutin, artinya kita bisa melakukan perjanjian terhadap pasien gitu. Jadi apabila ada pasien yang darurat atau harus segera dikerjakan, kita bisa melakukannya dengan syarat tadi menggunakan APD yang lengkap, yaitu level 3. Nah, untuk APD yang lengkap level 3 ini saya bisa jelaskan seperti apa, yaitu ini ada gambarnya ya, yang seperti ini. Kita menggunakan hazmat ya, itu pelindung dari kepala sampai kepada kaki, kemudian menggunakan kacamata goggles, dan masker yang digunakan yaitu masker medis atau yang secara khusus adalah masker N95, kemudian handskun atau sarung tangan, dan ini sebenarnya sarung tangannya didobel gitu ya, kemudian memakai sepatunya sepatu boots. Nah, ini level 3 khusus untuk tenaga medis yang berhadapan langsung dengan pasien COVID-19 atau melakukan tindakan intubasi, tracheotomi. Untuk SOP-nya sendiri sebenarnya dari klinik itu kita sudah punya SOP masing-masing. Namun karena kondisi pandemi COVID-19 ini membuat kita sedikit meningkatkan SOP kerja kita, terkhususnya di dalam kita seleksi
pasien. Yang pertama adalah seleksi jumlah pasien. Jadi pasien yang datang itu kita batasi, maksimal satu hari mungkin hanya sekitar 3 atau 4 pasien, dan jeda di antara pasien itu juga kita buat agak sedikit panjang, karena sebelum dan sesudah melakukan tindakan kita harus menyemprotkan semua barang-barang yang ada di dalam ruang praktek itu dengan cairan desinfektan. Kemudian prosedur-prosedur terhadap pasien itu sendiri juga kita lakukan. Jadi misalnya pasien itu datang dalam klinik, bertemu dengan resepsionis kita, itu pertama kita meminta mereka untuk membasuh tangan mereka dengan hand sanitizer yang kita miliki di klinik. Kemudian kita juga ukur suhu mereka dengan termogan. Lalu kita memberikan form yang mereka perlu isi, yang tujuannya adalah untuk mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar prosedur beberapa hari sebelum mereka datang ke klinik itu. Misalnya apakah mereka 2 hari sebelumnya pernah pergian dari luar kota atau luar negeri, kemudian apakah mereka dalam beberapa hari terakhir mengalami demam atau batuk, pilek, dan beberapa pertanyaan yang lainnya. Kemudian setelah diisi juga keluhan-keluhannya mereka. Kemudian setelah itu semua diisi, kita melihat apabila memang sesuai dengan prosedur untuk boleh dilakukan tindakan dan masuk ke dalam ruang praktek, baru kita persilahkan mereka masuk ke dalam ruang praktek. Dan ketika masuk ke dalam ruang praktek itu pun, ketika pasien itu duduk di kursi gigi, kita meminta juga untuk dia berkumur-kumur dengan larutan povidone iodin atau obat kumur yang kita miliki selama 30 detik sebelum pasien itu membuka mulut dan kita periksa giginya. Alur pasiennya juga kita buat yang sedemikian rupa. Misalkan pasien pertama masuk di jam 1 atau jam 11 misalnya. Kemudian kita perkirakan selesai sekitar jam 12 atau setengah 1. Kemudian kita kasih jeda juga setengah jam untuk kita mensterilkan ruangan dan juga mensterilkan alat dan menyiapkan alat yang baru untuk pasien berikutnya. Jadi diperkirakan antara satu pasien dengan pasien berikutnya itu jedanya sekitar 2 jam gitu. Kemudian untuk pasien yang ditangani dalam ruang praktek, apabila pasien berikutnya sudah datang, kita minta untuk mereka tidak menunggu di ruang tunggu. Jadi kita mempersilahkan mereka untuk tunggu di luar klinik atau di mobil atau dimanapun juga. Tujuannya adalah menghindari kerumunan di dalam satu ruangan itu. Kemudian untuk operator, yaitu dokter gigi dan juga perawat gigi atau asisten, kita juga menerapkan sistem pelindung diri yang lengkap, yaitu APD level 3. Dan selesai satu pasien kita harus ganti seluruhnya APD tersebut. Kemudian di dalam kita melakukan prosedur ini, tujuannya adalah supaya menghindari adanya penularan melalui airborne. Airborne ini maksudnya ketika pasien itu membuka mulut, diperkirakan misalnya kita menggunakan alat-alat gigi, biasanya itu menggunakan alat yang bisa mengeluarkan semprotan angin atau air. Jadi ketika alat itu disemprotkan ke gigi, itu bisa mencipratkan atau membuat cairan tubuh atau droplet itu terbang ke udara. Kadang bisa menyebabkan penularan apabila kita tidak melakukan prosedur sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh PDGI ini. Dan untuk APD-nya sendiri, saya perlu jelaskan sedikit mengenai masker ya. Mengenai masker ini ada
standarnya untuk masker yang kita pergunakan untuk medis adalah masker medis, ya. Masker medis dalam hal ini adalah surgical mask atau N95. Dan untuk orang awam pada kondisi sekarang ini sangat dihimbau untuk ketika mereka keluar rumah mereka menggunakan masker, tapi masker yang non medis, karena seperti tadi surat edaran dari PDGI bahwa APD sangat langka. Oleh karena itu orang awam dihimbau untuk menggunakan masker yang non medis dan mengganti masker setelah dipakai selama 4 jam. Untuk N95, kenapa disebut N95? Karena terbukti secara klinis bahwa masker ini bisa membunuh bakteri virus ini 95% atau mencegah penularan virus ini sampai 95%. Demikian juga dengan surgical mask dan juga masker FFP1. Dan sementara untuk yang orang awam memang tujuannya memakai masker bukanlah untuk supaya si pemakai itu tidak tertular oleh orang lain, tapi justru tujuannya supaya tidak menularkan itu ke orang lain. Karena ketika kita keluar rumah, kita tidak tahu kan kondisi udara di luar seperti apa, atau misalnya kita punya alergi sehingga tiba-tiba bisa batuk atau bersin. Nah, itulah yang mengakibatkan ketika kita tidak memakai masker itu cairan yang dropletnya itu bisa menulari orang lain gitu. Jadi sangat disarankan ketika keluar rumah memakai masker. Mengapa alat pelindung diri ini sangat penting? Karena sampai dengan hari ini sudah banyak jatuh korban dari tenaga medis, khususnya untuk dokter, ya, baik itu dokter umum, dokter spesialis ataupun dokter gigi. Gitu. Dan berita terakhir yang saya dengar untuk dokter gigi kurang lebih sudah 20 orang yang meninggal dunia akibat COVID-19 ini. Jadi please ikuti semua anjuran dari pemerintah.